Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Kali ini kami akan mempresentasikan modul 1 mengenai manajemen risiko. Secara keseluruhan, risiko itu dapat disimpulkan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang akan mengakibatkan pencapaian tujuan atau hasil-hasil yang akan diperoleh oleh sebuah entitas. Nah, dengan tim kami, saya sendiri, salah satunya Cindy Deswita, dan boleh teman-teman saya yang lain memperkenalkan diri. Saya Ani Mariani. Dan saya Tita Fajriah Rohmah. Baik, terima kasih Ani dan Tita. Selanjutnya ini ada daftar isi dari yang pertama pengertian risiko, yang kedua risiko menurut beberapa sumber ahli, yang ketiga perbedaan risiko dan ketidakpastian, yang keempat perbedaan risiko murni dan spekulatif, yang kelima contoh risiko dan jenis klasifikasinya. Mungkin boleh yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, ada Saudari Ani Mariani. Kepada Saudari Ani Mariani, saya silakan. Baik, terima kasih Cindy. Nah, ini ada materi yang pertama, yaitu ada pengertian dari risiko. Jadi, apa sih itu risiko? Nah, menurut KBBI, arti kata risiko itu adalah hasil dari tindakan yang tidak menyenangkan, dalam artian merugikan, membahayakan. Nah, ketidakpastian ini bisa dalam bentuk ancaman, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko. Ada juga nih, pengertian dari risiko itu sendiri adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang akan mengakibatkan pencapaian tujuan atau hasil-hasil yang akan diperoleh oleh sebuah perusahaan atau sebuah entitas. Nah, kemudian ini ada pengertian risiko menurut beberapa sumber ahli. Di antaranya ada tokoh pertama, di mana dalam bukunya yang berjudul Fundamentals of Risk and Insurance mendefinisikan bahwa risiko sebagai kondisi di mana terdapatnya kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diinginkan atau diharapkan. Kemudian menurut tokoh yang kedua menjelaskan bahwa risiko itu sebagai variasi dari hasil-hasil yang terjadi atau dihasilkan selama periode tertentu, dan menurut tokoh ketiga menjelaskan bahwa risiko itu sebagai suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu dalam kondisi tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang kedua, ada Saudari Tita Fajriah. Kepada Saudari Tita, saya persilakan. Baik, atas waktunya. Nah, lalu di sini ada perbedaan risiko dan ketidakpastian. Kita sudah tahu bahwa risiko merupakan salah satu ketidakpastian. Nah, lalu di sini ketidakpastian itu artinya merujuk pada kondisi keraguan akibat kurangnya pemahaman akan terjadinya atau tidak terjadinya suatu di masa yang akan datang. Nah, ketidakpastian juga merujuk pada posibilitas terhadap kemungkinan terjadinya sesuatu, baik yang berhubungan ataupun tidak berhubungan sama sekali dengan pencapaian tujuan dalam suatu organisasi. Nah, sedangkan dalam resiko, ketidakpastian yang dimaksud merupakan ketidakpastian yang berhubungan dengan pencapaian tujuan suatu organisasi. Nah, lalu di sini ada perbedaan resiko murni dan spekulatif. Resiko murni merupakan bentuk resiko yang jika terjadi akan menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi, maka tidak akan menimbulkan kerugian ataupun keuntungan. Nah, contohnya itu seperti kebakaran, kecelakaan, gempa bumi, banjir, dan lain-lainnya. Nah, lalu ada resiko spekulatif. Resiko spekulatif merupakan resiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian atau tidak memungkinkan kerugian apapun, ataupun dapat mendatangkan keuntungan. Contohnya seperti undian berhadiah, lalu ada resiko kelebihan produksi, lalu resiko moneter atau kurs valuta asing. Nah, selanjutnya ada penerapan atau contoh risiko pada suatu institusi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada risiko menurut
sumber atau penyebab timbulnya. Ada risiko intern dan risiko ekstern. Risiko intern yaitu risiko yang muncul dari dalam organisasi itu sendiri. Nah, pada institusi yang kami ambil contohnya adalah tidak adanya protokol keselamatan pasien yang memadai seperti pengendalian infeksi umum dan kebijakan sterilisasi ruang operasi. Yang kedua, tidak adanya kebijakan pengamanan. Yang ketiga, tidak adanya pemeriksaan kredensial atau sumber daya manusia. Yang keempat, tidak adanya pedoman praktik injeksi dan transfusi darah yang aman. Lalu ada risiko ekstern. Risiko ekstern yaitu risiko yang berasal dari luar lingkungan organisasi. Nah, pada institusi yang kami ambil, contohnya adalah adanya batas pengendalian obat di mana institusi tidak dapat mematuhi. Yang kedua, adanya peraturan limbah medis yang tidak dapat dipatuhi. Yang ketiga, adanya batasan standar kualitas yang tidak dapat dipatuhi. Lalu ada risiko menurut sifatnya. Nah, menurut sifatnya ada risiko murni dan risiko spekulatif. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, risiko murni itu muncul tanpa disengaja. Tapi kalaupun muncul, dia membawa kerugian. Kalaupun tidak muncul, dia tidak membawa keuntungan ataupun kerugian. Nah, pada institusi yang kami ambil, contohnya adalah kelalaian dalam memberikan obat-obat pencegahan penyakit. Yang kedua, kelalaian dalam memberi resep obat, seperti salah dosis, reaksi berbahaya, cara pemakaian yang salah. Yang ketiga, ada kelalaian dalam mencatat riwayat medis atau kelalaian dalam menemukan alergi atau intoleransi. Selanjutnya ada risiko spekulatif seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Tita, bahwa risiko spekulatif merupakan risiko yang dapat mendatangkan keuntungan ataupun kerugian, seperti adanya CCTV. Nah, CCTV itu dapat dianggap menguntungkan, tapi terkadang pasien menganggap bahwa CCTV itu melanggar privasi pribadi. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada risiko inheren dan risiko residual. Yang saya maksud di sini residual bukan individual, ini generalat. Risiko inheren adalah risiko yang bersumber dari tidak adanya pengendalian internal dalam sebuah organisasi. Nah, pada institusi yang kami ambil contohnya adalah pelanggaran privasi data pasien, malfungsi perangkat medis hingga membahayakan pasien, kesalahan barcode yang mengakibatkan pelacakan atau penggunaan peralatan atau obat secara tidak akurat. Yang keempat, kesalahan entry data. Lalu ada risiko residual. Risiko residual yaitu risiko yang masih tersisa bahkan setelah dilaksanakannya pengendalian internal dalam sebuah organisasi. Nah, contohnya adalah persiapan sebelum atau sesudah operasi yang kurang memadai sehingga menyebabkan dampak yang membahayakan. Contohnya, bisa saja operasi pada sisi tubuh yang salah, kan berbahaya ya. Yang kedua ada kelalaian dalam bertindak berdasarkan hasil dengan cara atau dalam waktu yang tepat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.